Biasanya diikuti dengan gejala hampir pingsan, bahkan pingsan, kemudian nyeri dada sampai sesak nafas, itu merupakan warning sign yang harus diketahui oleh pasien. Halo Sobat Sehat Eka Hospital, perkenalkan, saya Dr. Mark Sinurat, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Palpitasi jantung adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan kerja jantungnya terasa lebih kuat, lebih cepat, bahkan seringkali kita rasakan hentakannya ada di dinding dada, dan kadang-kadang diikuti dengan detak jantung yang tidak teratur. Penyebabnya banyak sekali, bisa dari jantung maupun di luar dari jantung itu sendiri. Kalau yang dari jantung, ya memang ada beberapa kondisi seperti apakah pasien memiliki penyakit jantung, baik penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung yang dimiliki, seperti penyakit jantung koroner, atau penyakit jantung aritmia, atau penyakit otot jantung yang lainnya. Atau penyakit-penyakit yang di luar jantung, misalnya penyakit yang ada bermasalah dengan hormon tiroid, kemudian anemia, atau pasien-pasien yang memiliki kondisi seperti misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, alkohol, ataupun kondisi-kondisi penyakit yang menyertai lainnya. Bahkan tidak sedikit pada pasien-pasien yang mengalami cemas berlebih. Palpitasi itu berbeda dengan aritmia. Palpitasi adalah sensasi atau perasaan. Belum tentu ada masalah kondisi medis yang menyertainya. Namun kalau aritmia adalah suatu kondisi di mana kelainan sistem konduksi hantaran listrik jantung, yang mana itu bisa terjadi, detak jantungnya terjadi secara sangat cepat, sangat lambat, atau bahkan tidak teratur. Dan ini seringkali keluhannya memang seperti palpitasi atau tadi berdebar atau terasa hentakannya jauh lebih kencang di dinding dada. Palpitasi sendiri belum tentu mengalami kelainan irama jantung. Jadi bisa saja rekam jantungnya normal. Tentu kalau aritmia, biasanya kita bisa menemukan kelainan irama jantung dari rekam jantungnya. Tapi tidak semua kelainan aritmia dapat kita temukan dengan mudah. Tentu kita membutuhkan modalitas atau alat penunjang lain untuk menemukan kelainan irama jantung dari aritmia itu sendiri. Tidak semua palpitasi itu berbahaya. Tapi jika palpitasi diikuti dengan kelainan irama jantung, bahkan biasanya diikuti dengan gejala hampir pingsan, bahkan pingsan, kemudian nyeri dada sampai sesak nafas, itu merupakan warning sign yang harus diketahui oleh pasien sehingga harus mencari pertolongan ke dokter jantung atau IGD terdekat. Tidak semua sebenarnya, yang tadi saya sudah katakan, tidak semua palpitasi itu berbahaya. Tapi jika memang penyakit utamanya atau kondisi utamanya itu berulang atau tidak diperbaiki, itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, pada pasien-pasien anemia, pada pasien-pasien dengan kelainan tiroid, pada pasien-pasien misalnya tadi kekurangan gula darah, hipoglikemi, dehidrasi, ya jika tidak diperbaiki itu bisa terjadi berulang dan dalam kondisi waktu yang lama. Tapi jika kondisinya diperbaiki, misalnya ada penyakit jantung, dikontrol dengan baik, sakit gulanya atau diabetesnya dikontrol dengan baik, dehidrasi status cairannya diperbaiki dengan baik, anemia sel darahnya diperbaiki, dikontrol, ya tentu palpitasi itu akan bisa dikontrol. Palpitasi ini tidak ada usia khusus untuk
yang rentan terkena palpitasi. Semua usia, semua manusia, baik laki-laki, perempuan, baik usia muda maupun usia tua, bisa terkena palpitasi ini. Karena palpitasi sekali lagi adalah sensasi atau perasaan, di mana kita atau seseorang merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dan kadang-kadang bisa dirasakan di dinding dada, ya. Dan itu bisa terjadi tidak beraturan. Selama tadi kita tidak menyingkirkan penyebab utamanya, mau usia baik usia kecil, usia muda, usia tua, laki-laki, perempuan, tidak ada rentang tertentu atau rentang khusus di mana seseorang bisa terkena palpitasi. Palpitasi dan aritmia sering terjadi bersamaan, ya. Kembali lagi, palpitasi adalah sensasi atau perasaan. Tidak selalu diikuti dengan aritmia, ya. Tapi kalau aritmia, tentu kita harus menemukannya dengan cara, ya, memang untuk standar emasnya adalah menggunakan elektrokardiogram, ya, atau dengan rekam jantung. Tentu sulit sekali kadang-kadang pasien datang ke kita dengan irama jantungnya lagi normal. Nah, kalau seperti itu kita minimal kita membutuhkan Holter namanya. Alat Holter ini adalah alat seperti rekam jantung yang dipasang minimal bisa 24-48 jam, yang tujuannya adalah untuk memonitor apakah ada kelainan irama jantung pada saat seseorang itu dalam kondisi di rumah, beraktivitas, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya dalam kondisi cemas saja, kadang-kadang juga anxious atau cemas itu juga bisa mencetuskan aritmia. Nah, tapi tidak semua orang dalam kondisi cemas atau palpitasi saja yang tadi terasa berdebar atau degupannya terasa di dinding dada juga memiliki aritmia. Jadi, kita perlu setidaknya melakukan rekam jantung, minimal rekam jantung, atau jika ada kecurigaan, dilakukan Holter monitoring. Smartwatch adalah salah satu modalitas yang sekarang banyak digunakan, dan itu juga bisa untuk men-screening. Tujuannya untuk screening, jika kita biasanya ada beberapa smartwatch yang edisi tertentu itu bisa mendeteksi kelainan irama jantung. Kelainan irama jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat atau bahkan terjadi secara tidak beraturan. Nah, itu bisa, tapi tentu jika kita menemukan kelainan irama jantung seperti itu, tetap harus dilakukan rekam jantung dan dikonsultasikan kepada dokter jantung. Jadi kalau palpitasi tadi memang tidak ada warning sign-nya, seperti tidak ada penurunan kesadarannya sampai pingsan, kemudian juga tidak ada nyeri dada ataupun sesak nafas yang berat, sebenarnya tidak perlu khawatir. Justru harus dicari tahu penyebabnya apa. Apakah tadi cemas berlebih atau memang punya masalah yang mendasar, ya, anemia, kelainan tiroid, penyakit gula, hipoglikemi, dehidrasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang ada kelainan irama jantung, tentu tidak semua juga irama jantung harus dilakukan pengobatan yang jangka panjang. Ya, inilah tentu kita harus melakukan rekam jantung dulu minimal, konsultasikan ke dokter jantung, dan kemudian nanti dokter jantung akan menentukan mana irama jantung yang kira-kira memang bertanggung jawab untuk masalah palpitasi dari Anda. Nah, jika memang masalah palpitasi itu berhubungan dengan irama jantung yang berbahaya, tentu akan ada pengobatan, bahkan sampai dilakukan monitoring, atau jika perlu akan dilakukan tindakan yang invasif untuk mengontrol palpitasi atau aritmia yang menyebabkan palpitasi tersebut.